Oke, akan kita lanjutkan materi kita yaitu proyeksi vektor. Yang pertama proyeksi vektor A pada vektor B. Yang pertama, vektor OA. Vektor OA adalah wakil dari vektor A. Jadi, OA itu vektor dari wakil dari vektor A. Kemudian OB wakil dari vektor B. Jadi OB itu wakil dari vektor B. Titik C merupakan proyeksi titik A pada garis OB. Berarti titik C adalah proyeksi. Proyeksi itu bayangan dari titik A pada garis OB. Itu C. Kemudian vektor OC sama dengan vektor OA. Cos theta sama dengan vektor A cos theta. Proyeksi skala ortogonal vektor A pada vektor B ditentukan oleh vektor C sama dengan vektor A cos theta dengan substitusi cos theta. Kemarin kan sudah diketahui bahwa rumus cos theta itu vektor A dikali vektor B per harga mutlak vektor A dikali harga mutlak vektor B. Jadi cos theta itu kita masukkan nilai ini. Jadi gini. Vektor A-nya tetap kita tulis vektor A, di sini juga vektor A. Kemudian cos theta berarti nilai yang ini kita masukkan. Vektor A dikali vektor B per harga mutlak vektor A dikali harga mutlak vektor B. Jadi vektor A, harga mutlak vektor A-nya ini sama ini bisa dicoret. Jadi habis. Yang tersisa hanyalah, ini vektor C sama dengan kita tuliskan hasilnya. Vektor A dikali vektor B, tulis ini. Ini kan udah habis, berarti tinggal vektor harga mutlak vektor B di sini. Kemudian, proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B ditentukan oleh vektor C sama dengan harga mutlak vektor C dikali vektor E. Dengan vektor E adalah vektor satuan vektor C. Karena vektor C searah dengan vektor B, maka vektor satuan dari vektor C sama dengan satuan vektor dari vektor B. Sekarang dengan mensubstitusikan vektor C tadi udah diketahui bahwa sama dengan vektor A dikali vektor B per harga mutlak vektor B. Kita tuliskan lagi. Dan nilai vektor E itu sama dengan vektor B per harga mutlak vektor B. Dan rumusnya vektor C adalah harga mutlak vektor C dikali vektor E. Jadi vektor C sama dengan kita masukkan nilai yang di sini tadi, kita masukkan. Di sini rumusnya kan dikalikan dengan vektor E, sedangkan vektor E tadi diketahuinya B per harga mutlak vektor B. Berarti kita tuliskan lagi. Maka vektor C-nya sama dengan vektor A dikali vektor B tetap dikali vektor B-nya yang di sini tetap. Yang kita kalikan hanya penyebutnya, harga mutlak vektor B dikali harga mutlak vektor B sama dengan harga mutlak vektor B kuadrat. Kita lanjutkan lagi. Proyeksi vektor B kepada vektor A. Vektor OD yang di sini itu sama dengan vektor OB, sama dengan vektor OB. Cos theta sama dengan harga mutlak vektor B cos theta. Sekarang kita substitusikan nilai cos theta-nya. Vektor B-nya, harga mutlak vektor B-nya tetap. Kemudian kita substitusikan. Cos theta tadi kan rumusnya vektor A dikali vektor B per harga mutlak vektor A dikali harga mutlak vektor B. Di sini harga mutlak vektor B di sini juga sama, berarti bisa kita coret. Yang tersisa hanya vektor A dikali vektor B per harga mutlak vektor A. Nih, hasilnya di sini. Kemudian, proyeksi ortogonal dari vektor B pada vektor A ditentukan oleh vektor D sama dengan. Nih, caranya seperti ini.
Tadi diketahui bahwa vektor D kan hasilnya ini. Atau ini sama aja. Berarti kita masukkan vektor A dikali vektor B per harga mutlak vektor A dikali. Kalau yang di sini tadi itu kan dari vektor A ke vektor B. Atau pada vektor B itu rumusnya vektor B per harga mutlak vektor B. Nah, kalau sekarang vektor B pada vektor A, dia berubah. Jadi, vektor A per harga mutlak vektor A. Jadi, ini tinggal dikalikan aja. Vektor A dikali vektor B, kita tulis di sini. Dikali vektor A-nya di sini. Karena di sini harga mutlak vektor A dikali harga mutlak vektor A juga ketika dikalikan menjadi harga mutlak vektor A kuadrat. Sekarang ke contoh soal. Diketahui vektor P itu 2 dan 1. Kemudian vektor Q itu adalah 1 min 4. Tentukan yang pertama proyeksi skalar ortogonal vektor P pada vektor Q. Yang B proyeksi vektor ortogonal vektor Q pada vektor P. Langkah pertama adalah kita cari dulu elemennya dari setiap rumus yang nanti akan kita gunakan. Yang pertama, kita cari dulu vektor P dikali vektor Q. Berarti 2 dikali 1 di sini. Kemudian 1 dikali min 4 juga di sini. Jadi 2 dikali 1, 2. 1 kali min 4 itu min 4. Jadi 2 dikurangi 4 sama dengan min 2. Kemudian yang kedua, kita cari harga mutlak vektor P. Berarti kalau harga mutlak itu sama dengan akar. Kita masukkan nilai dari vektor P. Vektor P kan tadi 21. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 2 kuadrat 4. 1 kuadrat itu 1. Jadi sama dengan akar 4 ditambah 1, 5. Kemudian harga mutlak vektor P kuadrat. Jadi kalau vektor P-nya, harga mutlak vektor P-nya tadi diketahui 5, tinggal dikuadratkan saja. Jadi akar 5 dikuadratkan sama dengan 5. Sekarang kita cari yang harga mutlak vektor Q. Berarti kita akarkan, lalu kita masukkan nilai yang di sini. 1 min 4. Berarti 1 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Jadi 1 ditambah, ini dikuadratkan jadi 16. 1 tambah 16, 17, jadi akar 17. Nah, kalau dia mau cari yang harga mutlak vektor Q kuadrat, berarti akar 17 itu kita kuadratkan sama dengan 17. Sekarang baru kita masuk ke rumus. Proyeksi skalar ortogonal vektor P pada vektor Q. Berarti vektor P dikali vektor Q per vektor Q sama dengan vektor P dikali vektor Q tadi sama dengan min 2. Berarti kita tulis min 2. Per harga mutlak vektor Q-nya itu akar 17. Berarti akar 17. Sama dengan min 2 per 17. Karena di sini akar 17 berarti pernya per 17. Akar 17-nya dituliskan lagi di samping. Kemudian proyeksi vektor ortogonal vektor Q pada vektor P. Rumusnya adalah vektor P dikali vektor Q dikali vektor P per harga mutlak vektor P kuadrat. Jadi vektor P dikali vektor Q tadi sama, itu hasilnya min 2. Masukkan ke sini, kemudian vektor P kuadrat. Yang ini 5. Berarti min 2 per 5. Kemudian dikali dengan vektor P. Vektor P kan ini, 2 dan 1. Kita masukkan. 2 dan 1. Ini bukan 1 min 4, salah ya. Jadi ini dengan ini. Kemudian kita kalikan satu-satu. Min 2 dikalikan dengan min 2 per 5 dikalikan dengan 2. Hasilnya min 4 per 5. Kemudian min 2 per 5 dikalikan 1, berarti tetap min 2 per 5. Sekarang kita lanjutkan lagi.
Nomor 2. Diketahui vektor A itu 2 vektor I ditambah 4 vektor J ditambah 4 vektor K dan B-nya 2 vektor I dikurangi 2 vektor J ditambah 4 vektor K, tentukan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Tadi rumusnya vektor A dikali vektor B per vektor B kuadrat dikali vektor B. Sekarang yang pertama, vektor A dikali vektor B, berarti langsung kita kalikan yang sejenis. Jadi yang I sama I, berarti 2 kali 2. 2 kali 2. Kemudian yang J sekarang 4 kali min 2. Sini kita tuliskan. Kemudian yang K 4 dikali 4. Per akar. Kalau harga mutlak itu kan ada akarnya, berarti akar dari vektor B. Jadi di sini 2 berarti 2 kuadrat ditambah min 2 berarti min 2 kuadrat ditambah di sini 4 berarti 4 kuadrat. Dikuadratkan lagi. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali min 2 min 8 ditambah 4 kali 4 16. Kemudian yang di sini 2 kuadrat 4, min 2 kuadrat 4, dan 4 kuadrat itu 16. Ini nanti dikuadratkan lagi. Yang ininya tetap, yang ini tetap. Kita operasikan yang di ruas kiri dulu. 12, 4 dikurangi 8 ditambah 16 sama dengan 12. 4 tambah 4 tambah 16 itu akar 24 dikuadratkan. Kemudian 12-nya tetap, akar 24 dikuadratkan, jadi hasilnya 24. Sekarang kita sederhanakan. Ini berarti sama-sama dibagi 12, jadi 1/2. Jadi sekarang tinggal 1/2 kita kalikan dengan yang ada di sini. Jadi setengah kali 2 itu 1, setengah kali 2 itu 1, setengah kali 4 itu 2. Kemudian kita lanjut nomor 3, diketahui vektor A itu 2, min 1, 3, dan vektor B itu 2, 2, dan X. Jika proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B sama dengan min 1/3, tentukan nilai X. Yang pertama, kita kalikan vektor A dikali vektor B. Vektor A dikali vektor B. Berarti vektor A-nya ini 2 min 1, 3, vektor B-nya 2, 2X. Berarti kita kalikan satu-satu. 2 kali 2 min 1 kali 2, 3 dikali X. Kita tuliskan semuanya di sini. Kemudian 2 kali 2, 4, min 1 kali 2, min 2, 3 kali X, 3X. Berarti 4 dikurangi 2 itu 2, 3X kita majukan. Kemudian kita cari harga mutlak vektor B. Vektor B-nya ini, kita cari harga mutlaknya, berarti akar. Akar dari setiap nilai dari vektor B. Berarti 2, 2X-nya kita kuadratkan semua. 2 kuadrat ditambah X kuadrat. 2 kuadrat 4. 2 kuadrat 4 ditambah X kuadrat. 4 tambah 4, 8. Jadi harga mutlak vektor B itu akar X kuadrat, karena ini pangkat tertingginya, jadi kita taruh depan, ditambah 4 tambah 4 itu 8. Sekarang proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B itu diketahui dari soal tadi, katanya min 1/3. Berarti kalau proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B itu kan rumusnya vektor A dikali vektor B per harga mutlak vektor B. Itu diketahui nilainya sama dengan min 1/3. Berarti vektor A dikali vektor B tadi diketahui nilainya 3X plus 2. Kita tuliskan lagi. Kemudian yang bawahnya harga mutlak vektor B. Berarti harga mutlak vektor B yang ini. Berarti kita tuliskan di sini. Sama dengan min 1/3 kita tuliskan lagi. Kemudian yang ini kalau seperti ini berarti kita kalikan silang. Yang 3X plus 2 kita kalikan dengan 3.
Yang akar X kuadrat ditambah 8 kita kalikan dengan min 1. Jadi 3 kali 3 9X, 2 kali 3 6. Ini min, berarti min. Akar X kuadrat itu kan dikalikan 1 berarti tetap. Karena ini dikalikan 1 tetap, berarti akar X kuadrat ditambah 8. Kemudian setelah itu di sini kan ada akar. Kita hilangkan akarnya. Cara menghilangkan akar adalah semuanya kita kuadratkan. Yang ini ketika dikuadratkan berarti akarnya hilang. Minnya juga hilang. Berarti tinggal X kuadrat plus 8. Nah, kalau 9X ditambah 6 kita kuadratkan caranya seperti ini. 9X ditambah 6 kuadrat. Berarti 9X ditambah 6 dikalikan dengan 9X ditambah 6. 9X dikali 9X itu 81X kuadrat. 9X dikali 6 54X. 6 dikali 9X 54X. 6 dikali 6 36. Jadi 81X kuadrat 54 ditambah 54 108X ditambah 36. Jadi ketemu yang di sini. Kemudian yang ini X kuadrat ditambah 8 kita pindah ruaskan, kita kurangkan dengan yang sejenis. Ini kan 1X kuadrat. Di sini ada 81X kuadrat karena X kuadratnya pindah ruas jadi min. Jadi 81 dikurangi 1. Berarti tinggal 80X kuadrat. 108-nya tetap. Kemudian 36. Positif 8 pindah ruas jadi negatif 8. Jadi 36 dikurangi 8 sama dengan 28. Berarti semua yang di sini udah pindah ruas ke kiri. Berarti di sini 0. Kemudian ini sama-sama kita bagi 4 semua. 80 bagi 4 20. 108 bagi 4 itu 27. 28 bagi 4 itu 7. Sama dengan 0. Kemudian kita cari faktornya. Faktornya ini kalau dikalikan itu akan kembali lagi ke sini. Kemudian kita cari nilai X-nya. Karena di sini positif 1. Kalau kita mau cari nilai X-nya itu nilainya kebalikannya. Jadi kalau di sini positif 1 jadi negatif 1. Kemudian kalau di sini ini kan 20X ditambah 7. Kalau kita mau cari X-nya berarti sama dengan karena di sini positif berubah jadi negatif 7/20. Jadi nilai X-nya min 1 atau X min 7/20.